Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Hanaya Latifa Irdiansa dengan NIM F1C2210004 dari Prodi Matematika, Ruang R002, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini, pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah metode statistika, yaitu distribusi Poisson, yang mana mata kuliah ini didampingi oleh Bu Bunga Mardotila, SSI MStat sebagai dosen pengampu. Distribusi Poisson. Kapan distribusi Poisson digunakan? Jawabannya ialah jika parameter N sangat besar lebih dari 50, N lebih besar sama dengan 50, sedangkan P kecil sekali kurang dari 0,1. P lebih kecil sama dengan 0,1, sehingga sulit menggunakan pendekatan binomial. Nah, pada kali ini, materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada rumus, yang keempat ada probabilitas proses Poisson, yang kelima ada probabilitas Poisson kumulatif, dan yang terakhir ada contohnya. Baiklah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian percobaan Poisson. Apa itu percobaan Poisson? Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Nah, lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian rumus. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Nah, ini dia rumusnya, yaitu Px sama dengan E pangkat min mu dikali mu X per mu di pangkat X per X faktorial. Atau dapat juga Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa perbedaannya hanya pada lambda dan juga mu-nya. Selebihnya yaitu sama saja. Nah, keterangannya yaitu Px di sini berarti probabilitas kelas sukses. Mu atau lambda di sini rata-rata keberhasilan. Nah, mu atau lambda ini dapat dicari dengan N dikali P, di mana N itu jumlah atau ukuran populasi, banyak yang populasi, dan P yaitu probabilitas kelas sukses. Selanjutnya ada X. X di sini banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete. E di sini konstanta atau logaritma natural bilangan Euler. Nah, yang nilainya yaitu 2,71828. N tadi sudah disebutkan jumlah atau ukuran populasi, dan T yang terakhir banyaknya satuan waktu. Nah, yang keempat, probabilitas proses Poisson. Probabilitas terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson dapat dirumuskan dengan, ini dia, Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Jadi di sini bedanya yaitu dia dikali T dari rumus sebelumnya. Di mana lambda di sini tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu, T banyaknya satuan waktu, X banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu, dan E konstantanya yaitu 2,71828. Selanjutnya yaitu probabilitas Poisson kumulatif. Jika terdapat probabilitas Poisson yang lebih dari 1, maka probabilitas tersebut dinamakan dengan probabilitas Poisson kumulatif. Yang mana PK di sini probabilitas Poisson kumulatif
Nah, di sini dia ada sigma nx sama dengan 0, lambda pangkat x dikali E pangkat min lambda per x faktorial. Nah, yang mana ini tadi sudah kita lihat bahwa ini merupakan rumus dari probabilitas juga, Px sama dengan X. Nah, karena di sini lebih dari 1, maka otomatis dia ditambah Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2, ditambah dan seterusnya sampai Px sama dengan N. Nah, yang keenam yaitu kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, banyaknya sambungan telepon ke nomor 108 antara pukul 23.00 sampai 00.00 selama 1 bulan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu pada saat rentang waktu tertentu. Di sini bisa kita lihat bahwa lambdanya yaitu bernilai 5. Di sini rata-ratanya 5. Nah, X di sini yaitu 10, karena terdapat 10 sambungan. Nah, di sini ditanya, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang waktu tertentu. Berarti, dia ditanya Px sama dengan 10. Nah, kita masukkanlah, kita jawab ke rumusnya yang sudah kita bahas tadi, yaitu Px sama dengan 10 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Kita masukkan nilai E-nya yaitu 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 10 per 10 faktorial. Nah, seperti yang kita tahu, 10 faktorial ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 hingga dikali 1. Nah, dapatlah dia 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 10 ini hasilnya 65800,48497 per 10 faktorialnya yaitu 3628800. Hasil akhirnya yaitu 0,0181. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 10 sepatu, B. 30 sepatu. Nah, diketahui lambdanya 20 dari mana? Yaitu dari mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Ini 20, berarti lambdanya ada 20. Nah, sedangkan yang ditanya yaitu ada 2, jika 10 sepatu dan 30 sepatu. Berarti X-nya di sini ada 10 dan ada 30. Kita jawablah yang pertama A, jika 10 sepatu, berarti Px sama dengan 10, E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Masukkan nilai E-nya yaitu 2,71828 pangkat min 20 dikali 20 pangkat 10 per 10 faktorial. Dapatlah 2116,497004 per 3628800. Nah, hasil akhirnya yaitu 0,005864. Selanjutnya yang B, jika X sama dengan 30, kita masukkan lagi Px sama dengan 30 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, kita masukkan nilai E-nya 2,71828 pangkat min 20 dikali 20 pangkat 30 per 30 faktorial. Dapatlah hasil akhirnya 0,1836. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya terletak hanya pada nilai X-nya. Di sini 10, di sini 10, di sini 30, di sini 30. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti Poisson. A. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? B. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Diketahuinya,
T-nya yaitu 1, kenapa? Karena dia di sini per hari, berarti 1 hari. Lambdanya di sini 4, kenapa? Karena dia rata-rata pasiennya sebanyak 4 orang. Nah, di sini X-nya 2, kenapa? Karena kedatangan 2 pasien per hari. Baik A maupun B, itu 2 pasien. Nah, ditanya yaitu PX sama dengan X sama dengan 2, T sama dengan 1. T sama dengan 1 di sini karena dia per hari, 1 hari. Sedangkan yang B, PX sama dengan 2, T sama dengan 1/2. Di sini setengah karena dia sampai pada siang hari saja, di mana sampai siang hari berarti sampai jam 12 per 24 jam itu menjadi setengah. Atau kita biasa disebut dengan setengah hari. Nah, kita jawablah. Yang pertama ada 2 pasien per hari. PX sama dengan 2 sama dengan E dikali min lambda dikali T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Di sini kita memakai rumus yang kedua, yaitu dikali T. Nah, kita masukkan nilainya 2,71828 pangkat min 4 kali 1 dikali 4 kali 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Dapatlah 0,0183 kali 16. 16 ini dari 4 kuadrat per 2. 2 faktorial ini kenapa hasilnya 2? Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Dibagi dapatlah 0,1464. Begitu juga dengan yang B, 2 pasien sampai siang hari atau setengah hari. PX sama dengan 2, sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Masukkan nilainya 2,71828 pangkat min 4 dikali setengah dikali 4 kali setengah pangkat 2 per 2 faktorial. Kita dapatkan 0,1353 kali 4 per 2. Kita bagi, dapatlah hasilnya 0,2706. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir yaitu berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas, hitunglah probabilitasnya. A. Tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak, B. Mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak, C. Paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Nah, diketahui probabilitas mendapat kertas yang rusak. Di sini berarti dia 100 dibagi dengan 10.000. Nih, 100 bagi 10.000 dapat 0,01. N-nya di sini banyaknya, yaitu 1.000. Nah, sehingga kita bisa mencari lambdanya dari rumus yang sudah kita bahas tadi, N kali P dapatlah 1.000 dikali 0,01. Berarti lambdanya hasilnya 10. Nah, yang ditanya yaitu yang A berarti PX sama dengan 5, yang B berarti dia PX lebih kecil sama dengan 2, yang C berarti PX lebih besar sama dengan 2. Nah, kita jawab. Yang pertama, PX sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Kita masukkan 10 pangkat 5 dikali 2,71828 pangkat min 10 per 5 faktorial. Dapatlah 4,5400 per 120. 5 faktorial ini berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dapatlah 0,037834. Nah, yang B, PX lebih kecil sama dengan 2 sama dengan, nah kita mulai dari 0 sampai 2 karena dia di sini di soalnya dia paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Berarti kan paling banyaknya sampai 2. Berarti dia dimulai dari 0 sampai 2, berakhir di 2. Berarti kita cari dulu PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2-nya. PX sama dengan 0-nya kita cari lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Berarti 10 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat min 10 per 0 faktorial. Dapatlah hasilnya segini, dan hasil akhirnya yaitu 0,000454,002. Yang PX sama dengan 1 juga sama, tinggal masukkan, dapatlah hasil akhirnya yaitu 0,000454,002. Yang PX sama dengan 2 juga sama, dapat hasil akhirnya yaitu 0,00454002. Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaannya hanya di jumlah nolnya. Di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 2.
Nah, sehingga balik ke rumus awal yang ini, kita masukkan PX lebih kecil sama dengan 2, berarti kita masukkan nilai yang sudah didapat tadi. Hasil akhirnya yaitu 0,0050394222. Nah, yang C, PX lebih besar sama dengan 2. Kenapa dia lebih besar? Karena yang ditanya yaitu paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Berarti dia kan paling sedikitnya 2. Makanya dia lebih besar atau sama dengan 2. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui PX lebih kecil sama dengan 2-nya, maka mudah saja kita tinggal memasuki 1 dikurang PX lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita masukkan 1 dikurang hasil akhirnya dari PX sama dengan 2 tadi. PX lebih kecil sama dengan 2 tadi, yaitu 1 kurang 0,0050394222, dapatlah hasil akhirnya yaitu 0,99496057778. Berarti PX lebih besar sama dengan 2, hasilnya segini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.